sedang ujian tapi disuruh jadi jawaban. Negara ini lagi ulangan, tapi soal ujian dilempar ke rakyat. Mahasiswa disuruh solutif hari ini padahal kampusnya belum tentu adaptif. Kita belajar sejarah, tapi kerja disuruh iklan di TikTok. Belajar akuntansi pun manual, pas magang malah disuruh pakai QuickBooks. Aplikasi itu loh, pasti kamu tahu kan? Ya gimana sih Bu? Oke, kalau kurikulum masih era 2000-an, padahal dunia ini udah terbang ke masa depan. Anak SMA disuruh ngafal, tapi nggak ngerti cara kerja lifetime. Lulusan kampus bingung, aku ngambil jurusan yang mana ya? Skillnya yang bisa dijual. Nah, isu selanjutnya adalah hari ini kita banyak sekali lulusan, tapi kerjanya susah. Kata BPS, di tiap tahun ada 3 juta sarjana baru, tapi lapangan kerja segitu-segitu aja. Akhirnya kerja bukan sesuai jurusan, tapi yang penting dapat cuan, walau hatinya penuh tekanan. Aduh. Oke, isu ketiga, gaji minim skill maksimal. Aduh, gimana ya itu? Diminta bisa 7 software, tapi 3 bahasa loyalitas tanpa drama. Tapi gaji, UMK aja dikurangi. Alasan belum ada profit. Ya dek ya. Belum ada profit ya dek ya. Mereka mau unicorn, kita dikasihnya mie instan. Nah, hari ini kita akan sampaikan solusi buat kalian yang kalian butuhin untuk masa depan. Sekarang orang-orang mulai cari jalan pintas yang masuk akal. Bukan shortcut sekedar tipu-tipu, tapi real skill, real mentor, dan juga real portfolio. Kayak bootcamp yang ngasih jalur magang, bukan janji, tapi opsi nyata buat yang mau gerak. Oke, berita selanjutnya aman dari uang saku, tapi nggak aman dari masa depan. Dulu kita disuruh belajar rajin biar kerja enak. Sekarang kita belajar multitasking, biar kerja aja udah bersyukur gak kena PHK. Orang tua bilang, belajar dulu nak, kerja mah urusan nanti. Tapi sekarang, cari kerja dari kuliah, bantu bayar wifi. Oke, isu selanjutnya tentang sandwich generasi ya. Makan sandwich aja susah, ini malah kita dituntut biayain adik dan ortu. Padahal baru wisuda. Umur 22 udah mikir pensiun orang tua. Wah, luar biasa Indonesia. Tapi di dompet cuma cukup buat bensin saja. Isu selanjutnya, ketimpangan digital. Aduh, ketimpangan digital ya. Yang di kota udah update AI, yang di desa sinyal masih naik turun kayak nilai IPS. Sekarang mah nggak ada IPS, adanya tematik. Oh gitu ya? Peluang kerja online makin banyak, tapi aksesnya masih elit. Sulit banget bro. Kalau nggak paham dunia digital, ya jadi korban disrupsi tanpa pelindungan sosial. Isu yang ketiga kita angkat dari banyak pelatihan yang nggak real atau menghilang di tengah jalan. Katanya pelatihan digital, isinya nonton PowerPoint seharian. Mentor ghosting, proyek nggak real, cuma ngabisin kuota buat internetan. Aduh, parah banget ya itu. Oke, jadi kalau dapat tempat belajar yang ngajarin langsung dari kasus nyata, terus dapat koneksi ke dunia kerja, tentunya itu perlu banget buat kita dapetin. Ya kenapa enggak? Kalau hidup ini lomba, mending punya pelatih daripada nebak langkah sendiri terus nyasar. Nah, solusinya adalah bootcamp dan internship di mana kalian bisa program 6 bulan di Maxi Academy. Dan dijamin dapat gaji juga loh. Berita selanjutnya, hukum, harapan, dan hiring. Kita butuh jalan tengah. Kita belajar PKN. Kita disuruh cinta negeri, tapi negeri kadang lupa rakyatnya punya mimpi. Selanjutnya, isu diskriminasi rekrutmen. Lowongan bilang maksimal umur 25, pengalaman 3 tahun, good looking, bisa semua software. Jadi kita kerja atau ikut audisi K-pop ya? Ketimpangan skill sosial dan gaji yang tak kunjung meredam. Hari ini banyak yang kerja di posisi strategis, padahal belum paham bikin Google dokumen. Yang jago malah magang, magangnya gratis juga. Cuma dapat pengalaman dan exposure kata perusahaan. Jadi harusnya itu kita ada jalur ya buat beneran yang minat. Gak perlu koneksi, cukup usaha dan bukti portofolio. Bootcamp plus juga internship bisa jadi jalur baru buat nunjukin ke dunia gue mampu, bukan karena link, tapi karena skill yang gue asah di tempat yang benar. Sekian bukan berita biasa by Maxi Academy. Dengan saya Ali Fauzan sebagai reporter dan Saya Elsya Putri Nadia pamit undur diri dan sampai jumpa di batch berikutnya di Bukan Berita Biasa.